obrolan anak teknik. Oke, di sini merupakan tempat di mana kita bakal ngobrol santai, tapi obrolannya nggak santai-santai amat. Gimana tuh Kak? Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang bencana alam. Nah, dari bencana alam ini kita bakal minta tanggapan nih ke mahasiswa teknik. Gimana sih tanggapan mereka dan juga peran terhadap bencana ini? Stay tune ya. Oke. Oh iya, kita belum kenalan nih. Nah, dari kakak sebelah dulu dong. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Adindayu Puspitasari sebagai host utama, dan di sebelah saya Meliana Safitri sebagai co-host. oke, kita di sini kedatangan narasumber nih. Narasumbernya siapa aja tuh, Kak? Katanya sih anak teknik sih Kak. Oke, kita bakal undang dulu nih ya bintang utamanya. Oke, boleh dong kakak-kakak tekniknya masuk. Halo Kakak. Boleh duduk-duduk Kakak. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kita udah kedatangan para narasumber nih. Sebelum itu kita harus tanya-tanya dulu nih, perkenalan. Siapa sih nama kakaknya? Boleh kenalan dulu Kak, bisa sebutin namanya, jurusannya dari mana, sama semester berapa sekarang? Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Ana Novta Sikska, saya dari Prodi Teknik Informatika, saya semester 7. Oke, halo Kak Ana. Boleh kakak yang di sebelahnya? Baik, perkenalkan nama saya Ebi Periabi dari Prodi Teknik Sipil semester 7. Halo Oke, Kak. halo Kak Ebi. Halo. Oke, kan kita sebelumnya udah perkenalan nih sama para kakak narasumbernya. Sekarang kita mau nanya dulu nih, kakaknya ini sekarang ada kesibukan apa ya di semester ini? Siapa nanya? Kesibukan ya, sekarang sih sibuk kerjain tugas aja sih sama ya nyusun proskip, karena bentar lagi kan sidang ya. Itu aja sih kesibukan saya. Wah sibuk banget berarti ya Kak ya akhir-akhir ini gitu. Lumayan, iya. Kalau dari kakaknya sibuk apa enggak? Untuk kesibukan saya sekarang lagi menyusun proskip karena kan sekarang semester 7 kayak. Jadi ya biar cepat-cepat beres itu proskip. Oh, kalau selain itu kesibukan lainnya apa nih Kak? Ada nggak? Ya paling menyalurkan hobi sih Kak. Oh, kalau boleh tahu hobinya apa nih? Ya di rumah sih ada bengkel kecil-kecilan gitu kayak paling restorasi kayak motor tua dibikin baru gitu. Ih, seru juga ya gitu. Garing. Oke nih guys, gitu kan. Kita udah kenalan nih sama kakak-kakaknya nih, udah tahu namanya siapa gitu kan. Kesibukannya sekarang apa, bahkan ada yang bilang hobinya juga gitu tuh, keren sih. Nah, kita mau masuk ke pembahasan kali ini, yaitu kita langsung saja ke inti pertanyaan podcast kali ini. Oke, langsung aja ya. Bakal kita mulai nanya nih ke kakak-kakaknya. Kalau misalnya dengar kata bencana alam, apa sih yang pertama kali terlintas gitu di pikiran kakak-kakak semua sebagai mahasiswa teknik nih? Kan sebelumnya kita udah tahu ya kalau misalnya Kak Atna sebagai mahasiswi teknik informatika dan Kak Ebi sebagai teknik sipil. Gimana sih menurut kalian pandangannya gini nih terhadap permasalahan ini? Kalau saya dengar bencana alam, dampaknya kayak gedung hancur, jalan rusak, jembatan terputus gitu. Karena kan kayak kekuatan infrastruktur dan kegagalan proyek. Gitu. Kalau dari Kak Ana gimana nih Kak? Kalau yang terlintas menurut saya ya, kalau misalnya tentang bencana itu pasti kita kan teknologi ya, pasti ke teknologinya sih bagaimana kita tuh bisa tahu informasi tentang bencana, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang bencana itu, atau kayak misal data-data bencananya gitu tuh, lebih ke sumber informasi sih kalau kita ya tentang bencana ini gitu tuh. Oh, berarti
juga ya Kak kalau kayak gitu tuh. Iya. Iya benar. Lumayan sih, lumayan. Tanya lagi. Oke, selanjutnya kita bakal beralih ke pertanyaan selanjutnya nih yang masih berhubungan sama bencana alam. Kalau kayak gitu, gimana sih menurut kalian gitu ya? Peran jurusan masing-masing dalam menghadapi bencana ini nih kayak gimana? Peran teknik sipil lebih ke bagaimana merancang suatu struktur agar aman dan kuat sih. Jadi biar ibaratnya lebih meminimalisir terjadinya bencana kerusakan itu iya. lagi ya kayak. Kalau buat Kak Ana? Oh, jadi kalau misalkan dari sisi saya ya, kalau misalkan dari sistem teknik informatika ya, kita tuh lebih ke perannya sih yang mendukung, kayak misal ada apa sih namanya, peringatan dini mau terjadi bencana, itu kayaknya kan di Indonesia juga masih kurang ya. Kayak gitu, paling itu aja sih. Terus bagaimana informasi itu bisa cepat kayak kesebar gitu kan, biar orang-orang di sekitar tuh pada tahu. Mungkin itu sih kalau misalnya dari sisi tekniknya, teknik informasi gitu. Jadi lebih kayak seperti pemberitahuan kalau misalnya kayak mau tsunami atau apa itu kan ada pemberitahuannya Oh, begitu iya, ya, betul Kak. itu. Di sipil juga kan ada modelan di BMKG kan. Oh, jadi kayak mungkin masih saling berhubungan gitu kali ya. Iya, iya. Kan membutuhkan data curah hujan juga kan. Iya ya. Berarti menurut kalian nih ya, kalau misalnya udah tau kayak gini nih, berarti jurusan kayak teknik sipil sama teknik informatika itu bisa saling melengkapi nggak kalau kayak gini kan? Bisa sih Kak, bisa. Pasti kayaknya saling sih, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Apa-apa mungkin tentang teknologi, misalnya kayak saya kan buat sistemnya, mungkin beliau yang merancang sesuatunya itu kan pasti mau merancang sesuatu pakai teknologi juga ya Iya, kan, nggak harus kayak manual zaman dulu ngukur-ngukurnya. Mungkin itu sih ya. Berarti emang saling ibaratnya berkaitan satu sama lain lah ya, saling Iya. menghubungin gitu tuh. Di Baik. teknik juga ada semacam aplikasi kayak pembuangan. Kan di sipil juga ada aplikasi kayak perancangan struktur kan, model ETABS kan, AutoCAD buat bikin dena. Kalau ETABS kan lebih fokusnya ke membuat hidung gitu. Jadi tahu gitu beban mati sama beban hidup. Mungkin kalau misalnya di teknik informatika semacam yang aplikasi kayak gini mungkin hampir mirip seperti Figma ya Kak Ana ya? Iya, kayak gitu sih. Dari apa sih namanya, dari kakak-kakaknya tadi kan udah ngebahas hal ini nih ya gitu tuh. Pernah nggak kayak permasalahan lingkungan dan bencana ini tuh nggak dibahas gitu loh di perkuliahan gitu? Kalau untuk di perkuliahan sih kebanyakan materi sih kayak. Mungkin kalau untuk langsung terjun ke dunia nyata gitu ya, langsung ke lapangan ya bisa jadi kan ada magang gitu ya. Iya. Jadi tahu kita kayak membuat jalan harus apa dulu dari step by stepnya gitu. Gitu sih. Jadi langsung tahu sih, emang di dalam perkuliahan juga kan fokus ke menghitung kekuatan jalan gitu. Jadi kalau misalnya kayak dosen gitu pernah belum Kak kayak ngebahas dari bencana ini gitu tuh, ada nggak yang pernah bicarain gitu tuh? Oh, kalau untuk bencana sih paling kayak bangunan udah ambruk sih Kak. Dalam proses kan ada kayak kontrak kerja gitu kan. Oh iya. Ya kalau bencana alam sih bisa nggak dipidana gitu. Begitu. Kalau dari Kak Ana gimana nih? Oh, kalau misalkan dari sisi teknik informatiknya ya, teknologinya itu kalau dalam kelas sih ada, cuman memang jarang dibahas. Padahal kan emang sebenarnya tuh butuh ya kita juga tentang Iya. informasi seperti itu gitu kan. Iya, bener Mungkin banget paling sekarang tuh yang saya tahu mungkin kayak apa sih namanya, buat tsunami gitu, peringatan dini tsunami mungkin. Tapi itu juga kayaknya Pendeteksi gitu ya kayak. pendeteksi, cuman saya juga kurang paham ya itu udah dikembangin atau belum gitu. Soalnya pernah dengar kayak ada mahasiswa dari Untirta tuh ngebuat gitu tuh, cuman ya itu nggak tahu ya kelanjutannya gimana gitu kan. Cuman sekarang kayaknya belum dipakai ya
kayaknya ya BMKG pun mungkin datanya juga, maksudnya informasinya juga kan masih suka telat gitu kan ya. Iya. Seharusnya sih lebih dikembangin lagi ya, buat ya sebenarnya PR juga sih buat kita anak teknik informatika ya, untuk lebih memajukan teknologi lagi ya. Dengerin ya teman-teman. Seperti yang udah dijelasin dari kakak-kakaknya ini nih tadi ya, aku tuh ngerasa kayak Indonesia nih kan banyak banget yang rawan bencana gini ya. Ini tuh ada nggak sih kayak peluang dari jurusan-jurusan kakaknya nanti untuk kedepannya begitu tuh? Buat kayak memperbaiki gitu kali ya, kayak Oh iya kayak gitu tuh. dari bencana kayak gini nih. Menurut saya sih kalau kan sekarang Indonesia lagi rawan bencana kayak. Iya. Iya. Jadi untuk anak-anak teknik sipil gitu yang baru-baru lulus gitu ya, Iya. bisa banget gitu jadi peluang untuk merancang suatu bangunan yang udah tadinya ambruk kan, dibikin lagi. Masih banyak sih peluang lain-lain juga kan. Sekarang IKN juga belum beres kayaknya. Oh iya. Jadi masih banyak sih peluang untuk anak teknik sipil gitu. Mungkin juga bisa kali ya kak ya bikin bangunan yang apa sih namanya, bisa Tahan bencana mungkin tahan ya. bencana gitu tuh. Kalau teknik sih diharuskan tahan bencana. Kalau bencana alam kan siapa yang tahu? Iya Ya, sih, iya gimana sih, kekuatannya gitu ya. Iya. Nggak bisa kita prediksi Iya. kalau misal bakal ngehancurin bangunan itu. Kan alam nggak ada yang tahu kan. Iya betul betul. Kalau dari kak Ada? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, tentang kayak mungkin peringatan dini terjadinya gempa, tsunami, mungkin itu bisa jadi peluang buat kita lebih memajukan teknologi gitu kan ya. Mungkin itu sih, karena yang sekarang yang lagi isu megatrust tsunami itu kan juga kita nggak tahu ya itu pasti atau enggak gitu. Iya. Tapi tiap tahunnya selalu dibahas, tapi kejadian kita nggak tahu kapan gitu kan. Nah itu masih ada kayak kurang kevalitan informasi itu. Kurang akurat gitu kan. Iya, kurang akurat gitu. Nah itu bisa jadi peluang juga gitu tuh. Soalnya kayaknya emang Indonesia belum ada peringatan tsunami ya, nggak kayak di Jepang gitu. Kalau misalnya di Jepang emang mau terjadi tsunami memang bener ada peringatan kayak iya. mungkin beberapa menit Sebelum terjadi tsunami gitu. itu kan ada. Terus mungkin kalau misalkan bangunan juga di sana mau gempa kencang apapun nggak ambruk ya. Guncangan gitu ya kak ya. Iya Benar. kan. Kayak dari di Cina juga ya, kalau nggak Iya. salah tuh mereka udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya udah ada kayak pemberitahuan tentang bencana alam segala macam udah dipersiapkan Nah sih. itu. Kan iya. Indonesia juga kan kebanyakan mencontoh dari bangunan Cina kan. Kalau untuk kekuatan gitu. Kan banyak di Cina kayak bikin rumah di samping tebing gitu kan. Oh iya banyak itu juga ya. Jadi gitu. Tapi kok bisa nggak roboh itu ya kayak kalau misalnya bangun di pinggir tebing kayak gitu tuh? Ya kan udah ada data-datanya gitu, udah Perhitungan. diperhitungkan. Gitu. Itu Keren kalau juga boleh ya. tahu biar nggak roboh tuh di gimana gitu kak? Ya paling dari fondasi sih. Fondasi. Ya, fondasi dulu yang kuat. Ngaruh nggak itu kak sama reboisasi? Atau kan dalam suatu bangunan struktur yang paling utama fondasi dulu gitu. Seperti punya iman ya, fondasi Iya. iman. Ya seperti itulah. Jadi yang dari aku dengerin nih dari kakak-kakaknya ini kan banyak banget ilmu dari kakak-kakaknya nih ya gitu tuh. Nah menurut kakak nih hal sederhana apa nih yang bisa kayak berdampak gitu tuh ilmu kita untuk masyarakat atau untuk orang lain yang terkena bencana atau segala macamnya seperti itu, atau kayak untuk Indonesia kedepannya lah maju Iya. gitu. Ya kalau pendapat saya sih mulai dari belajar serius gitu kayak jangan lulus asal lulus doang gitu kan. Oh jadi diserap gitu ya kak ilmunya Iya. gitu, terus kita terapkan di luar. Iya benar. Jadi nggak asal-asalan lulus. Kalau bikin bangunan asal-asalan juga kan cepet rubuhnya kan. Iya. Berdampak banget buat nanti ininya juga ya kayak orang-orangnya segala macam.
Kalau menurut saya sih ya banyakin project sih, buat project kecil-kecilan mungkin ya. Apalagi kan ya yang balik lagi ya tentang bencana kayak peringatan dini, entah itu tsunami atau gempa itu kan perlu apa ya? Gabungan dari IoT juga kan ya, gitu tuh. Makanya sekarang ya paling buat project aja sih. Kayak ikut bootcamp segala macam mungkin ya, buat website gitu kan, baru nanti terjun ke IoT-nya gitu kan. Paling gitu sih Kak. Ternyata banyak juga ya Kak ya gitu. Oke, setelah udah ibarat kita udah ngedenger nih pendapat-pendapat dari kakaknya, ternyata bisa kita simpulin ya kalau ternyata jurusan teknik sipil sama teknik informatika tuh ternyata saling korelasi, berkorelasi, berhubungan, kayak semuanya saling ngebutuhin ya antara satu sama lain. Iya. Kayak dari tadi kayak Ibu juga udah bilang gitu tuh, kalau misalnya dalam pembuatan kayak perhitungan, terus pembuatan kayak bangunan segala macem ya tetap butuh aplikasi gitu tuh buat ininya. Nah tapi kalau misalnya teruntuk kayak AutoCAD gitu tuh, itu tuh masih ada kekurangan nggak sih Kak? Kayak dalam ininya kayak misalnya Kak Ebi waktu lagi pembuatan bangunan apa segala macam tuh kayak ngerasa kayaknya ada yang kurang fitur ini deh buat kayak nginiin mempermudah anak sipil gitu tuh dalam pembuatannya gini nih. Biar ini juga bisa jadi PR anak teknik informatika ke depannya gitu tuh. Untuk bikin sebuah aplikasinya lebih baik, worth it ya. Siapa tahu ada yang mau bikin nih, wih. Untuk apa ya namanya? Teman-teman di sana Iya, teknik gitu. informatika. Ya. Kalau untuk AutoCAD sih kayak itu mah semacam bikin polanya dulu gitu kayak. Kalau untuk yang kekuatan kayak 3D gitu kan, itu sih butuh aplikasi lain lagi, nggak AutoCAD doang gitu. Jadi kalau untuk perhitungan ada lagi gitu, kayak bikin gedung kan ada aplikasi Etaps. Kalau untuk AutoCAD sih kayak udah lengkap sih kayak fiturnya. Oh, udah. Begitu. Jadi menurut Kak Ebi kayak ya udah mungkin emang kalau udah ranah perhitungan lain udah ganti aplikasinya gitu ya. Iya. Emang udah ada kinerja masing-masing gitu ya di tiap aplikasi Iya. gitu. Ya mungkin ya buat anak teknik-teknik nih ya, teknik informatika yang suka bikin aplikasi atau segala macamnya, bisa tuh kalian bikin yang mungkin lebih enak. Membantu gitu. Iya, membantu. Satu Kayak aplikasi buat satu semua aplikasi mungkin ya. ya. Iya, Ya, gitu. bener-bener. Daripada Soalnya belum ada sih kayak gitu kan. Nah, Iya. ya oke siap-siap. Jadi harus download aplikasi yang lain lagi gitu. Iya, itu kan kayak memakan RAM juga gitu ya. Iya, Apalagi bener. kalau spek laptopnya kecil gitu Bro, tuh. Iya, gitu. Kan gak semuanya ibaratnya memadai gitu juga kan medianya gitu. Dan semoga hal tersebut dari Kak Ana, terus Kak Ebi juga gitu kan, yang tadi yang udah dijelasin nih gitu, itu bisa membantu Indonesia gitu tuh dengan yang rawan bencana seperti Iya, ini. artinya gitu bisa tuh. membantu buat kedepannya lah ya nanti. Ternyata pembahasan kali ini berbobot semua ya guys ya. Oke, kita berterima kasih banget nih buat para kakak-kakak narasumber, terutama buat kayak Kak Ana dan juga Kak Kak Ebi, karena udah menyempatkan untuk meluangkan waktunya gitu ya untuk Ya, kita terima kasih tanya-tanya banget ini. loh. Terima Iya, kasih sama-sama. banyak ya. Oke, mungkin kita akhiri aja dulu Iya, kali ya guys kita ya udah sampai penghujung podcast akhir kali guys. ini. Semoga pembahasan kita bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Ya. Bye bye. Makasih ya.